Kami dari kelompok 8 dengan anggota yang pertama itu Elviana, yang kedua itu Dia, yang ketiga itu Marsha. Dengan judul presentasi itu gambaran negosiasi bisnis. Yang pertama itu pengertian. Negosiasi artinya berunding, menawarkan, bermufakat atau bermusyawarah untuk mencapai tujuan. Negosiasi bisnis merupakan suatu keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi dalam berinteraksi guna mendapatkan solusi terbaik atau win-win solution antara kedua belah pihak. Tujuan negosiasi bisnis. Tujuan negosiasi bisnis itu yang pertama mendapatkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, menyatukan pendapat dari seluruh pihak yang terkait sehingga saat keputusan akhir akan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang dialami oleh kedua belah pihak. Yang keempat, menyesuaikan perbedaan antara kedua belah pihak yang sedang bernegosiasi sehingga mendapatkan sesuatu dari pihak lain. Selanjutnya, yaitu manfaat negosiasi bisnis. Yang manfaat dari negosiasi bisnis itu yang pertama terciptanya kerjasama antar pihak dan dapat mencapai tujuan. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk saling memahami keinginan masing-masing sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan yang saling menguntungkan antar kedua pihak tanpa adanya paksaan. Yang keempat, menciptakan interaksi positif sehingga hubungan kerjasama akan terus berjalan. Selanjutnya, Elviana. Selanjutnya ada hambatan dalam negosiasi bisnis. Yang pertama, tidak berpikiran terbuka. Karena hal tersebut membuat negosiasi gagal akibat tidak mau menerima pendapat dari pihak lain, di mana nantinya membuat pihak lain merasa tidak dihargai dan akan membatalkan negosiasi. Yang kedua, memberikan informasi tidak penting kepada pihak lain. Yang ketiga, terlalu fokus terhadap harga dan penawaran. Yang keempat, mengabaikan masalah yang ingin dibahas. Yang kelima, tidak memikirkan untuk jangka panjang. Lalu ada unsur-unsur dalam negosiasi bisnis. Yang pertama ada unsur komunikasi. Unsur komunikasi merupakan unsur pokok dari proses negosiasi yang paling utama dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada unsur pesan. Jadi sebelum negosiasi berjalan, pihak yang bersangkutan ini sebaiknya mengetahui isi dari pesan tersebut. Yang ketiga ada unsur opsi. Di dalam suatu negosiasi, biasanya ada beberapa pilihan yang harus dipilih. Nah, dari pilihan tersebut dibuat agar tidak memberatkan salah satu pihak. Selain itu, pilihan tersebut dibuat atas kesepakatan bersama. Lalu ada unsur peserta. Di sini peserta juga tidak hanya datang dari pihak yang melakukan negosiasi, namun bisa juga mendatangkan pihak ketiga apabila diperlukan. Jadi pihak yang didatangkan harus adil dan kompeten. Gunanya adalah sebagai media penengah apabila negosiasi tidak berjalan dengan lancar. Lalu yang kelima ada unsur komitmen. Dalam artian ini, komitmen adalah para sangkutan yang bernegosiasi harus menjalankan keputusan dengan ikhlas sesuai dengan keputusan karena bagaimanapun keputusan tersebut sudah dibuat bersama. Lalu ada tahap-tahap yang harus dilakukan dalam negosiasi bisnis. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Tujuannya adalah untuk mendukung posisi ketika bernegosiasi. Saat menyampaikan suatu argumen maka harus dilakukan secara bijaksana. Yang kedua, menentukan aturan. Pada tahap ini, seseorang yang akan melakukan suatu organisasi harus menentukan garis besar atau aturan tentang apa yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga, ada penjelasan. Pada tahap ini, masing-masing pihak yang bernegosiasi harus mengemukakan apa yang diinginkan dengan memberikan suatu pemaparan atau dokumentasi secara jelas. Yang keempat, ada tawar-menawar dan penyelesaian masalah.
Pada tahap ini, masing-masing pihak yang bernegosiasi harus menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang terakhir ada penutupan dan implementasi. Pada tahap terakhir ini, segala sesuatu harus diputuskan secara bersama-sama dengan memperhatikan beberapa hal seperti yang pertama, dokumen yang sudah disiapkan. Yang kedua, melihat kembali seluruh poin utama dalam kesepakatan negosiasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, dapat menguraikan dengan jelas segala ketetapan yang ada. Yang keempat, membuat kesepakatan yang telah didiskusikan secara tertulis oleh masing-masing pihak agar ditandatangani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Proses negosiasi bisnis yang efektif ada 5. Yang pertama, melakukan riset terhadap pihak lain. Seperti siapa orang yang akan diajak bernegosiasi, apa yang mereka sukai, bagaimana perjalanan pulang dan pergi mereka, seperti apa budaya kerja mereka, topik apa yang akan digunakan saat negosiasi, dan topik apa yang harus dihindarkan. Dengan begitu, maka memudahkan pelaku bisnis untuk mencapai tujuan negosiasi bisnis. Yang kedua, menyampaikan informasi yang relevan sebanyak mungkin. Kedua belah pihak harus memberikan informasi terkait tujuan negosiasi bisnis tersebut yang relevan, serta tidak menyembunyikan apapun agar masing-masing pelaku bisnis dapat saling percaya. Yang ketiga, menentukan batas waktu negosiasi. Menurut Profesor Universitas California, Don Amore, menetapkan batas waktu dalam negosiasi bisnis, maka akan memicu kesepakatan dan pemikiran kreatif di kedua belah pihak. Yang keempat, bersikap profesional. Saat melakukan negosiasi bisnis, terkadang muncul ketidaksepakatan antara salah satu pelaku bisnis. Saat hal tersebut terjadi, maka pelaku bisnis yang lain harus tetap bersikap profesional dan fokus pada tujuan negosiasi bisnis yang ingin dicapai. Apabila solusi yang telah diusulkan tidak diterima oleh pihak lain, maka tidak dapat memaksakan kehendak dan dapat mencari solusi yang lain yang dapat menguntungkan atau disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kelima, membuat kontrak perjanjian. Setiap pelaku bisnis yang sedang melakukan negosiasi biasanya akan menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) sebagai kesepakatan pertama sebelum penandatanganan kontrak utama. Dalam kontrak, masing-masing pihak dapat menambahkan penalti apabila pekerjaan yang disepakati dilaksanakan lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, faktor-faktor keberhasilan dalam negosiasi bisnis. Yang pertama, ada kesediaan untuk berkompromi menerima keinginan pihak lain, yaitu titik awal negosiasi adalah ketersediaan semua pihak untuk berkompromi tanpa negosiasi tidak mungkin dapat dilakukan. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak ada pihak yang dirugikan itu adalah persyaratan untuk negosiasi yang berhasil. Karena dalam negosiasi terdapat mencari keputusan bersama dan tidak merugikan pihak manapun. Maka dalam negosiasi tidak ada yang dapat dirugikan. Karena jika ada yang dirugikan, maka negosiasi pasti tidak akan berhasil. Yang ketiga, hasil kesepakatan dapat disampaikan secara langsung, layak, dan praktis. Yang dimana perjanjian yang dirundingkan bersifat layak dan praktis, artinya tidak mungkin hasil keputusan untuk dapat dilaksanakan kedua belah. Selanjutnya, alasan yang dapat mempengaruhi pihak lain. Alasan atau argumen dalam negosiasi sangat penting, karena tanpa argumen negosiasi pasti tidak akan berhasil, karena tidak dapat mempengaruhi negosiator. Yang kelima, percaya diri dalam memecahkan masalah. Jika seorang negosiator memiliki keahlian di bidang masalah yang menjadi perhatian, hal itu memperkuat pemahamannya tentang kompleksitas, nuansa, dan solusi yang tepat dari masalah tersebut. Keterampilan tersebut meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan negosiator. Yang keenam, permintaan dilakukan dengan sopan santun dan ramah. Negosiator harus bersedia berbagi informasi tentang diri mereka sendiri. Mereka harus siap untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan, dan yang terpenting, mereka harus siap untuk mengungkapkan secara spesifik mengapa mereka menginginkannya, menghindari hal umum ketidakjelasan. Yang terakhir, kedua belah pihak tidak saling memaksakan kehendak atau keinginan. Di mana gabungan antara bekerja sama dan tidak bersaing antar kedua belah pihak berkomitmen dengan tujuan saling menguntungkan, baik kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Mereka harus terbuka
dari pendapat orang lain daripada patuh keras kepala dan fleksibel. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.